Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya dari David Saragi dari Eledu. Ya, pada kesempatan yang indah ini kita ketemu lagi dan kita akan bahas ya tentang dunia anak nih, ya. Anak Indonesia, bangkit anak Indonesia. Wah, luar biasa. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang tamu ya, teman saya nih, rekan. Namanya Miss Ivana. Oke, udah join ya. Beliau adalah CEO daripada satu startup lah ya. Satu daycare. Nah, ini luar biasa ya. Kita ajak join ya. Yang namanya Little Hero. Wah, oke, kita ajak nih. Ya, kita akan bahas tentang anak-anak. Ya, pagi. Halo, pagi Pak. Apa kabar? Baik Pak. Oke, oke. Kedengeran ya suaranya? Clear ya? Dengeran, dengeran. Suara saya gimana Pak? Bagus, bagus. Gimana Miss Ivana, sehat ya? Puji Tuhan sehat Pak. Oke, oke. Ini di saat-saat apa namanya? Lagi pandemi, kesibukan segala macam. Terima kasih loh udah menyempatkan diri Ya, nih di channelnya Eledu. sama Pak David. Kita mau saling berbagi ya. Oke, oke, oke. Nah, oke, ini kita dengan topik yang menarik ini, bangkit, anak Indonesia bangkit gitu ya. Oke, ini kan Miss Ivana ini juga seorang psikolog ya kan. Kalau boleh nih, ini ada juga bukannya lagi ya, tapi sudah membangun sebuah bisnis. Wah, selamat ya. Namanya Iya. Little Hero. Oke. Boleh diperkenalkan dulu gitu dirinya, lalu bisnisnya sekarang Little Hero itu apa? Silakan. Oke, thank you Pak David. Ya, jadi perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nama saya Ivana Sari. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja. Jadi sudah hampir 5 tahun sih ya, gitu, dari sejak lulus ini biasanya lebih banyak menangani kasus anak soal parenting, kemudian tumbuh kembang, dan juga special needs. Saat ini baru sih Desember dan baru launching itu Januari, saya buka usaha Little Hero Hmm. Daycare Developmental Center. Jadi Little Hmm. Hero ini bergerak dalam bidang jasa. Gitu. Kita menyediakan daycare untuk anak dari 0 bulan sampai 6 tahun. Kemudian Hmm. di sana juga ada uh, konsultasi psikologinya. Gitu. Jadi bukan hanya Hmm. daycare, tapi konsultasi psikologi juga, dan ada juga yang berkaitan dengan ibu dan anak nih Pak. Jadi ada untuk yang mama-mama baru itu biasanya agak galau dengan perasian gitu ya. Jadi di Little Hero ini kita juga membantu mama-mama tentang misalnya kayak pijat laktasi, kemudian Hmm. konsultasi ASI, dan pijat bayi kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. berkaitan Hmm. dengan ibu gitu Pak David. Wow, wow, wow. Menarik banget nih ya. Ini di saat-saat pandemi, di saat-saat 2 tahun banyak yang terpuruk, tapi ini lahir satu usaha bisnis ini saya sih kasih 2 jempol ya. Artinya Ya, kalau karena kita deg-degan juga. karena kalau filosofi dari Chinese kan ada yang bilang bahwa krisis itu kan ada dangers dan opportunity, ya kan artinya. Jadi di sini Miss Ivana dan teman-teman tuh bukan hanya dangerous saja ya, maksudnya ketakutan gitu ya, berbahaya tapi juga diambil opportunity-nya. Wah, salut salut. Oke, oke. Tapi kan backgroundnya memang ya mendukung ya. Miss Ivana adalah seorang psikolog gitu ya. Lalu, tapi saya juga kepengen tahu nih ya, juga teman-teman juga kepengen tahu karena di channel ini juga banyak para
apa namanya anak-anak muda yang mau ngebangun startup bisnis gitu kan ya, usaha gitu ya. Apa sih yang membuat ya selain tadi ya dasarnya juga memang seorang psikolog, tapi pasti adalah callingnya gitu ya, calling, panggilannya sampai berani loh ya ngebangun sebuah usaha bisnis gitu ya di saat-saat pandemi gini. Coba cerita dong, Mas Ivana. Sebenarnya kalau mau diceritain agak sedep sih pada akhirnya gitu ya. Karena gini, pertama itu memang Ah, saya kan basicnya kerja gitu ya, kerja swasta ya, di salah satu sekolah. Nah, waktu itu ya, mulai pikiran pas lagi mau punya, pas lagi lahiran anak gitu. Kita kan hmm, biasa cuti hamil itu cuma 3 bulan gitu. Nah, betul. setelah itu saya harus kembali kerja lagi. Nah, Hmm, awal-awal itu pas sudah mau mepet-mepet 3 bulan nih, udah mau masuk kerja, saya mikir kalau ya, saya pakai suster gitu ya, atau pakai asisten rumah hmm, tangga, memang bisa sih. Cuman yang pasti hmm, anak saya tidak akan terhandle secara baik gitu. Karena kan saya juga hmm, udah punya maksudnya gitu. Saya tahu harus melatih anak itu seperti apa. Tapi kalau ya, saya serahkan ke Mbak gitu, hmm, agak agak riskan sih buat saya gitu, karena hmm, Mbak itu nggak dilatih secara benar gitu. Mereka cuma merawat ya, aja tapi melatih gitu. Dan kayaknya sayang banget nih gitu kalau misalnya istilahnya saya ngebenerin anak orang, anak sendiri itu nggak ngelatih kan I kayaknya see, gitu. I see. Sebenarnya papa mama sih, puji Tuhannya papa mama support, bilang udah aja kamu buka Hmm, usaha sendiri. Kan anak kamu hmm, ke handle dan kamu juga tetap bisa cari uang gitu. hmm, Pikir lah yang sesuai sama basic saya, yaitu tadi saya mau buka daycare. Gitu. Dengan daycare kan saya terjun di situ, saya bisa latih anak saya dan saya juga hmm. bisa usaha gitu pada akhir. Awalnya sih seperti itu. Menarik ya, kocak dan juga tragis juga. Iya Ya benar-benar. benar. Iya jangan sampai anak orang diliatin gitu ya, dididik Tapi gitu enggak. ya. Iya, bisa, waduh, bisa-bisa nanti berabe nanti ke depannya. Benar-benar benar. Iya, bagus sih. Iya. Ah, Oke. Tapi di sini sendiri apa Ivana juga, Miss Ivana nggak sendiri ya, tapi ada beberapa orang ya, beberapa teman yang ikut membantu ya, yang Ya, mensupport ya. Oke, oke, oke. Nah, itu kita ngobrol-ngobrol tentang Little Hero dulu ya. Nanti kita akan masuk ke tema kita ya. Oke. Nah, boleh. waktu menyamakan gitu, menyamakan visi gitu kan. Pasti waktu itu Miss Ivana cerita dong sama teman-teman yang mau gabung gitu kan ya, atau yang mau ya sama-sama gitu. Itu gimana sih sebagai CEO gitu ya, menceritakan gitu kan, saya ada apa kerinduan nih mau buat ini gitu. Sampai akhirnya teman-teman itu ngeklik gitu. Dan akhirnya oke, kita lari bareng-bareng gitu. Mewujudkan apa visinya. Oke, gimana tuh caranya? Ya. Jadi sebenarnya sih rencana itu udah dari awal nih pada Fit gitu. Dari sebelum Oke. sebelum saya rencana mau daycare itu, memang saya punya teman dua, yaitu Miss Selfie sama Miss Ivon gitu. Nah, mereka Hmm. berdua ini, kami bertiga ini memang dari dulu-dulu itu udah rencana mau bikin biro psikologi gitu. Cuman Oke. ya ngomong-ngomong doang gitu, nggak tidak diimplementasikan gitu. Iya, Nah, iya. akhirnya singkat cerita, waktu saya rencana sudah bikin aja usaha buka daycare. Tadinya memang cuma mau buka daycare, tapi saya pikir Hmm. kayaknya sayang nih gitu. Kenapa kita nggak kasih yang biro psikologi juga gitu. Jadi bukan Hmm. cuma daycare, tapi kita menyediakan biro psikologi. Akhirnya saya Hmm. ngobrol lagi lah dengan mereka. Saya bilang, gimana, mau nggak kita buka biro psikologi di situ gitu. Jadi saya buka Hmm. daycare sama teman-teman itu buka yang biro psikologi. Mereka sih menyambut, Hmm. oh ya boleh gitu, karena memang dari awalnya pun kita udah pernah ada omongan Pak gitu. Jadi Oke. untuk depannya sekarang
bagaimana prosedurnya, bicara seperti itunya sih Pak. Oke, sip, sip, sip. Karena pasti ya butuh apa namanya berkolaborasi dengan banyak orang ya nanti ya. Itu nggak bisa dengan single apa single tapi kita perlu merangkul. Oke, oke, that's good ya. Jadi memang sudah sebelum ini tercetus pun tadi ya ada Miss Yvonne, terus ada Miss Oke, itu bertiga ya. Itu memang dari awal sudah inilah ya kolaborasi udah jalan gitu ya. Oke, oke. Jadi kesananya bisa semakin lebih ini ya, semakin lebih mantep lah ya. Oke, oke, oke. Oke, kita masuk ke topik dulu ya. Oke. Nah, Miss Ivana, ini kan 2 tahun ya. Miss Ivana kan juga backgroundnya juga dari sekolah gitu ya, di dunia pendidikan ya kan. Melihat ya pasti melihat lah ya perubahan ya tumbuh kembangnya anak gitu ya. Di saat sebelumnya masa offline ya kan, sebelum pandemi tapi masuk tahun 2020 Maret gitu ya untuk online gitu ya. Apa sih yang positifnya ya positifnya pasti ada lah ya tapi apa yang negatifnya buat tumbuh kembangnya anak ini nih Miss Ivana. Positifnya atau negatifnya dulu nih Pak? Terserah yang mana dulu. Kayaknya ya silakan. Positifnya dulu aja ya gitu ya. Boleh ya. Lebih terbuka lagi gitu. Siap, siap, siap. Jadi sebenarnya kalau positifnya itu bisa banyak Pak. Gitu. Kita kalau berkaitan dengan karakter si anak gitu ya. Kondisi pandemik ini pastinya bisa membuat si anak jauh lebih kreatif gitu. Dia bisa melihat bahwa peluang apa nih yang harus saya ambil gitu. Nah, itu positif. Tapi balik lagi segala sisi positif negatif itu tergantung anaknya. Gitu. Dia mau ngambil ke mana gitu. Kalau positifnya tadi, kalau dia mau ambil sisi positif, tentu dia akan punya peluang yang lebih baik gitu. Dan dia bisa anak untuk berpikir kreatif. Dan selain berpikir kreatif, dia juga dilatih untuk punya daya juang. Artinya ketika kondisi tidak menyenangkan, ketika kondisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa nggak nih si anak bangkit dari kondisi itu. Dan itu sisi positifnya yang bisa anak-anak dapatkan dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau sisi negatifnya, tentu yang kita lihat atau yang sering dikeluhkan ke saya adalah banyak. Jadi pemurung, jadi jadi apa namanya takut sama lingkungan gitu. Kalau anak-anak asal keluar rumah dia takut gitu kalau sebenarnya sisi positif dan negatif itu banyak banget, balik lagi ke kondisi si anak. Oke. Nah, ini apa namanya kalau zamannya sebelum pandemi kan ya di mana anak-anak juga sebenarnya ya anak-anak milenial lah kita ngomong ya. Anak-anak milenial itu memang sudah sudah sangat dekat dengan yang namanya gadget, betul ya. Bahkan ya ada orang tua ya ini juga salah sih ya, biar anaknya anteng dikasih gadget gitu ya. Biar nggak ngerecokin maknya atau bapaknya dikasih gadget, ini juga salah gitu ya. Tapi di mana ketika di saat pandemi ini akhirnya mereka memang nggak kemana-mana ya, dan juga belajarnya juga pakai gadget gitu ya, pakai buat untuk pembelajaran online gitu ya. Nah tadi ya disampaikan sama Mbak Ivana juga gitu ya, Miss Ivana, bahwa kalau kita nih ya, waktu zamannya saya lah ya, beda lah ya zaman Ivana sama zaman saya. Kalau zamannya Ivana mungkin udah ada gadget juga, tapi zamannya saya tuh sama sekali belum ada gadget gitu. Jadi gadgetnya itu telepon di rumah, nggak bisa dibawa kemana-mana.
itu kan anak-anak itu kan sangat-sangat apa ya, butuh gerak, bener nggak Mbak Ivana? Miss Ivana ya, waduh itu kayaknya memang kegiatan kami itu ya gamesnya itu pasti bergerak gitu. Ya main main galasin lah, main kelereng, main layangan lah, main wah seperti itu gitu. Jadi kan akan terlihat juga nanti dengan tumbuh kembangnya anak secara fisik juga ya. Dan juga secara mental lah gitu. Dia bisa bersosialisasi, dia bisa apa namanya, karena banyak human touch gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan udah tadinya hidup di dalam gadget gitu ya, lalu pandemi semakin lagi gitu. Nah ini gimana nih pandangannya Miss Ivana nih buat apa ya anak-anak yang milenial ya khususnya yang jadinya kurang gerak nih misal Ivana. Iya, emang Pak, benar. Karena kan Hmm, memang kondisi seperti ini yang mau nggak mau ya, gitu ya. hmm, Tapi balik lagi tadi, sebenarnya kita bisa kok, gitu. Kita bisa akalin, gitu ya. Kalau hmm, gini, kalau kita bicara anak usia preschool, gitu ya, hmm, 2 hmm, sampai 4. Nah, hmm, mereka mau nggak mau ya sekolah online dari handphone. hmm, Pastinya, pastinya sensori gitu ya. Mereka kan harus hmm, gerak. Jadi hmm. anak itu usia 2 sampai 4 tahun itu memang lagi sensorinya dilatih. Artinya Iya, dia iya. mesti banyak. Nah, kalau dia cuma online aja, tergantung nih Hmm, sekolahnya seperti apa. Apakah cuma dikasih video, nonton gitu ya, hmm, atau hmm, misalnya orang itu ada aktivitasnya. Jadi dia juga ikut misalnya nempel-nempel atau hmm, dia bikin-bikin keterampilan sensorinya gerak. hmm, Kalau sensorinya nggak dilatih, kalau hal-hal yang lainnya nggak dilatih, otomatis pasti akan sangat berpengaruh pada fit. Kayak tadi Pak hmm. David Oke. bilang, pertama, kalau dia terlalu banyak gadget gitu ya, itu akan Hmm, ngaruh ke atensinya dia, gitu, hmm, konsentrasinya. Kalau hmm, anak kurang banyak gerak, itu keseimbangannya nggak kelatih. Kalau hmm. keseimbangannya nggak kelatih, itu akan ngaruh ke kemampuan kognisi otaknya juga, gitu. Iya, 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 Fokus iya. kurang, kemudian daya tahan dia untuk belajar juga akan semakin kurang, gitu. Jadi Hmm, hmm, sebenarnya dengan kita kurang gerak itu banyak banget efeknya yang ngaruh ke kehidupan hmm. anak. Iya, 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 iya. Makanya kenapa perlu apa ya, kita sebagai orang tua agak cerdas gitu ya, perlu cerdas Hmm, bukan agak, harus cerdas iya, iya. Hmm, mensiasati supaya oke, sekarang kondisinya mau nggak mau online, mau nggak mau si anak hmm, belajar dari sini. Tapi gimana nih supaya meskipun dia pakai gadget tapi dia tetap bisa gerak hmm. Iya, yes, 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 yes. dari si gadgetnya aja. Oke, oke, oke. Kasih ada satu ya kasih sedikit gitu, Miss Ivana. Apa sih yang mesti dibuat oleh orang tua itu? Mungkin ada ya mungkin ada trik-trik sederhana gitu mungkin yang bisa dikasih gitu loh. Kalau fullnya nanti silakan ke Little Hero ya. Boleh boleh, ini kisi-kisinya aja gitu ya Pak David ya. Kisi-kisinya betul. Ayo silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita sebagai orang tua perlu pinter-pinter atur waktu nih Pak. Gitu. Kita perlu atur Oke. waktu. Kalau misalnya orang tuanya WFH, gitu, itu jauh Hmm. lebih gampang untuk kontrol si anaknya. Misalnya Iya, si iya. anak itu ada jam online dari jam 8 sampai biasanya kalau anak SD itu jam 12-an lah ya. TK jam Iya, iya. 12-an. Jam 8 sampai jam Hmm. 12-an. Nah, untuk anak-anak di bawah 6 tahun, sebenarnya dia nggak boleh pakai gadget lebih dari setengah jam. Hmm. Nah, kalau sekolah, tapi sorry, setengah jam ini kalau dia hanya nonton aja ya Pak. Tapi kalau dia interaksi Oke. kayak gini, atau kalau dia sambil Zoom, itu ada interaksi, itu nggak masalah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya anak sudah pegang handphone, sudah pakai gadget dari jam 8 sampai jam 12, berarti setelah jam 12 sampai seterusnya, sampai sore, itu kita kasih aktivitas lain. Hmm. Aktivitas yang bukan gadget. Misalnya, Oke. Iya, untuk anak-anak TK itu bisa aktivitas yang sensori. Jadi iya. pakai mainan bola-bola
Ya, kedengeran. Sorry, tadi agak jaringan. Ya, silakan lanjut. Iya, jadi bisa pakai mainan water bead gitu ya, yang bola-bola warna-warni kalau direndam air jadi besar. Nah, itu bisa Oh, pakai kayak gitu. Itu kita mm-mm. kasih si anak di situ supaya dia ngaduk-ngaduk. Nah, itu melatih sensorinya. Atau bisa juga aktivitas fisik nih, misalnya Mm-mm. mindahin bola. Kayak kita kalau 17 Agustus kan ada lomba balap kelereng. Iya, iya. Nah, kayak gitu, tapi kita kasih rintangan di jalannya. Hmm. Misalnya si anak harus bawa kelereng sambil lompat, atau harus bawa kelereng sambil merangkak. Jadi tetap ada Hmm. aktivitas fisik gitu, Pak David. Oke, oke, oke. Wis, jadi buat teman-teman ya Bapak Ibu yang punya anak atau punya ponakan nih, nah, bisa dikasih tahu nih ya kan tips-tipsnya kisi-kisi. Tadi ya dari Miss Ivana gitu kan ya. Kalau mau lebih detailnya silakan follow tuh ya kan. Instagramnya Little Hero. Nah, di situ juga saya lihat banyak tuh ya, ada foto-foto dan juga ada video-video singkat gitu ya. Nanti kalau lebih jelas lagi bisa kontak ke Little Hero. Oke, oke, oke. Yes. Oke, Miss Ivana, lanjut ya. Jadi karena kita kan mau ngomongin tentang apa namanya anak Indonesia bangkit gitu ya, anak Indonesia bangkit ya. Karena apa yang di depan mata ini kan nanti 20 tahun lagi jadi pemimpin-pemimpin bangsa nih. Iya, Jadi iya Mbak, jadi penentu-penentu bangsa dan negara ini ya kan. Kita nggak bisa apa namanya nggak bisa juga yang saat ini kita berleha-leha menganggap ini sebuah oh ya nggak apa-apa lah mereka yang penting anteng gitu kan ya. Yang penting mereka itu nggak berbuat macam-macam lah gitu dalam benak kita ya kan, jadi dikasih gadget dan akhirnya ya udah mereka dengan dunianya sendiri ya kan. Nah, padahal kan ya Miss Ivana kan juga ya sebagai apa namanya psikolog untuk anak melihat bahwa apa yang dikonsumsi itu kan juga belum tentu yang benar gitu ya, yang baik ya kan. Kan ini menarik nih Miss Ivana ya kan, dari kacamatanya Miss Ivana gitu ya, apa sih gitu yang sebenarnya yang baik ya kan, yang benar yang dikonsumsi oleh si anak ini gitu ya lewat gadget mereka gitu, sehingga orang tua nih yang ya orang tua sih ngelihatnya misalkan ini oh ini kartun-kartun misalkan gitu kan ya, terus main kasih aja kan, padahal kan belum tentu juga kartun-kartun itu buat anak ya, bener nggak ya? Kita karena kita mungkin nggak meneliti lebih jauh, wah ini kartun-kartunnya rupanya aduh banyak sekali berbau apa ya, hal-hal yang negatif, tapi kita nggak tahu. Nah, gimana nih Miss Ivana? Secara kacamatanya Miss Ivana sebagai seorang psikolog anak gitu ya, biar si anak-anak ini ya, bukan anak-anak sih, tapi pada orang tuanya, tahu gitu kan ya, apa sih yang baik dikonsumsi ya oleh anak-anak ini lewat gadget. Silakan. iya benar. Karena kalau sekarang Pak David kita bisa lihat kartun-kartun yang terkenal pun gitu ya, yang zaman dulu saya gitu, yang kalau kita bisa Mhm. bilang Tom and Jerry gitu ya, itu kan juga Mhm. sebenarnya kalau kita telaah kurang baik untuk anak-anak gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau pada kitanya gimana sih caranya kita sebagai orang tua untuk kasih Mhm. konten atau konten yang pas buat si anak ya. Yang pertama kita perlu tahu dulu tahap perkembangan si anak Mhm. gitu. Jadi kita lihat nih, oke, anak usia preschool sama anak usia SD tentu tontonannya beda. Iya. Nah, jadi kita perlu lihat dulu, oke, anak saya umurnya berapa nih? Di umur Mhm. segini dia butuhnya apa? Oke. Nah, kalau kita tahu kebutuhan si anak, kita bisa penuhi lewat tadi, misalnya Mhm. konten-konten gitu. Mhm. Nah, contoh, misalnya, anak usia 2 sampai 4 tahun itu kita mulai ajarin sharing. Ya, dia Mhm. perlu belajar yang namanya sharing. Mhm. Belajar sharing itu dari apa? Bisa dari konten, bisa dari video, bisa dari film. Nah, Iya, iya. carilah film yang membahas tentang sharing. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi konten yang tepat adalah konten yang sesuai dengan kebutuhan si anak. Hmm. Nah, konten itu
anak, pastikan kita paham dulu kontennya. Kita lihat dulu, tonton dulu. Kita lihat ini sesuai nggak nih sama yang dibutuhkan. Kalau nggak sesuai, mendingan better jangan dikasih. Gitu. Jangan mentang-mentang, wah ini gambarnya kartun nih. Iya. Ya, oke lah. Nah, belum tentu. Jadi pastikan kita tonton dulu sampai habis. Kita ngerti nggak jalan ceritanya. Kalau kita sendiri nggak ngerti, apalagi anak-anak. Gitu. Betul. Jadi kita juga mesti tonton dulu, tahu purpose-nya apa gitu ya. Kalau memang sesuai, ya kan, baru dikonsumsi sama anak. Wah, jadi memang orang tua memang harus ekstra kerja juga. Nggak bisa cuma ngasih-ngasih doang ya, Miss Ivana ya. Nggak bisa langsung, oke nih kartun, kamu nonton deh, ini boleh, nggak. Jadi memang kita sebagai orang tua ya, mau nggak mau mesti ribet, Pak. Iya. Wah, ini nih tantangan lagi buat orang tua ya. Di saat WFA harus juga mau ribet juga buat si anak juga. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya, ribet buat anak jadi baik, jadi bener kan. Wah, untungnya buat kita juga ya. Iya, makanya jadi saya tahu nih. Saya dulu juga suka tuh Tom and Jerry, makanya saya juga dulunya suka ngebully orang jadi. Nah, ini dampaknya mungkin, Pak. Iya, ada dampaknya juga. Tapi udah bertobat ya sekarang ya, puji Tuhan. Sisa-sisa dikit aja paling ya. Iya, apa dikit loh, Pak. Dikit ya. Oke. Iya, karena ya ini dari L-Edu kan juga begitu ya, Miss Ivana. Kita membuat aplikasi yang dimana kita percaya gitu kan, kita adalah karakter builder application gitu kan ya. Bagaimana kita melihat karakter ini penting sekali gitu kan ya untuk masa depan. Jadi apa yang dikonsumsi ya kan, itu nanti mempengaruhi jiwa ya, pikiran gitu kan ya. Pikiran mempengaruhi nanti tindakan kepada kebiasaan dan pada karakter nantinya. Nah, itu yang kita percayai dari L-Edu sehingga kita agree nih, sangat agree sekali dengan apa yang disampaikan sama Miss Ivana gitu kan. Konsumsi itu sangat penting sekali. Ya, bukan hanya untuk orang dewasa tapi buat anak-anak apalagi ya. Dia seperti ya kain putih gitu kan ya, udah jangan sampai juga di apa ya, di mengkonsumsi hal-hal yang buruk jadi akhirnya kainnya jadi nggak bagus gitu. Oke. Nah, kepada akhirnya nanti kepada konsumsi terus tadi kan udah ya, terus kepada kejiwaan. Nah, kejiwaan mereka nih, Miss Ivana. Kalau ketika si anak itu sudah ibarat kata, wah, Miss Ivana, saya tuh udah kebablasan gitu misalkan gitu ya. Ada orang tua nih, saya udah kebablasan tapi saya sudah pas dengar acara ini saya baru sadar gitu kan apa yang saya lakukan ini selama ini salah. Nah, gimana tuh caranya Miss Ivana ya untuk memperbaikinya ini dari si apa orang tua ya, memperbaikinya tuh gimana supaya akhirnya oke, si anaknya ini jadi mengkonsumsi hal-hal yang benar lagi. Ada trik and tipsnya nggak? Ya, jadi gini, kalau dari kata sebenarnya tidak ada kata terlambat pada kita. Gitu ya. Oh, mantap. Cuman memang untuk pemulihannya tergantung gitu. Kalau kebablasannya udah ya berarti untuk pemulihannya agak lebih lama waktunya. Gitu. Kalau dari kita saya dulu pas lagi kuliah sering dikasih filosofi sama dosen saya kayak gini. Kita kalau ditanya bisa nggak ngerubah sifat orang, gitu ya? Bisa, tapi dia butuh waktu. Gampangnya kayak pohon, gitu ya. Kalau pohon masih muda, kita mau bentuk, gitu ya, kita bengkokin, itu lebih gampang. Dibandingkan pohon yang udah tua, yang udah keker, kita mau bengkokin, bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa cepat. Kalau cepat akhirnya jadi patah, gitu. Nah, sekarang balik lagi ke tadi pada akhir. Kalau karakter anak itu bisa nggak diubah? Bisa. Lebih mudah, iya, karena dia belum terlalu lama. Tapi kalau sudah dewasa, gitu ya, kalau udah remaja, kalau udah kuliah, gitu, bisa berubah.
Oke. Kalau orang udah sadarnya anaknya masih TK gitu ya, sadar nih Mm, dari nonton langsung uyah mm, gitu. mm, Nah, itu mm, berubahnya gampang. mm, Nah, mm, ngerubahnya gimana? Ngerubahnya mulai perbaiki polanya, mm, kebiasaannya. mm, mm. Kayak tadi, kalau asal kalau tadi Pak David bilang yang penting anak anteng gitu ya, kita Mm, kasih mm, mm. gadget. Kalau Ya, kita masih mau begitu, nggak apa-apa. Tapi kita lihat dulu tadi kontennya. Kita ya. pilah-pilah dulu kontennya yang sesuai sama tadi kebutuhan Hmm. si anak. Nah, kemudian untuk merubahnya lagi, kalau sama sifat sudah berkaitan sama karakter, itu Ya. bukan cuman kita rubah sekarang dia langsung berubah, enggak. Tapi butuh yang namanya proses. Artinya pasti kita akan ngeberontak dulu lah, nggak mau dulu lah kalau dikasih Iya, konten ini, betul. dikasih konten Mm, mm, mm. ini, nggak, aku mau yang tadi ya, aku mau tadi. Yang pasti Mm, akan mm, ada mm. penolakan. Yang perlu orang tua pahami adalah sabar, gitu ya, Mm, sabar dan mm, mm. jangan gitu. Pastikan kalau Mm, anak menolak itu oke, gitu, karena itu udah kebiasaan. Tapi mm, mm. pelan-pelan kita ajarin lagi. Oh, kamu mau nonton yang ini ya, boleh. Tapi kita nonton dulu Mm, yang ini ya. Yang kalau mau nonton yang kesukaan kamu bareng sama mami yuk. Gitu. Jadi mm, tetap mm, mm. ya itu atau pendampingan itu seni sih Pak, gitu ya. Gak Oke, bisa ya, ya. harus begini, menurut saya harus seperti ini. Enggak. Tapi kita Mm, balik mm. lagi sesuaikan. Yang penting adalah kesabaran tua dan konsistensi si orang tua untuk melakukan perubahan. Gitu. Wes, mantap, mantap, mantap. Dan juga orang tua juga harus bayar harga ya, Miss Ivana ya. Jangan juga jadi contoh kepada anaknya ya. Dia tetap main gadget gitu ya. Bener gak? Percuma kalau kayak gitu nanti. Iya, 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 iya. Wah, itu benar ya. Jadi kesabaran dan konsistensi ya. Jadi ini buat para sobat Eledu gitu kan ya, yang saat ini juga dalam situasi yang sama nih ya. Mungkin baru kesadar nih sekarang. Oh, sesuatu saya udah miss nih ya kan. Saya memberikan kebebasan, kebablasan gitu ya kepada anak. Ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Tapi oke, lakukan tadi beberapa hal yang disampaikan sama Miss Ivana ya kan, dan kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi. Wah, mantap, mantap. Karena yang namanya pemberontakan pasti ada ya Miss Ivana ya. Pasti di awal-awal Hmm. pasti akan kayak gitu. Jadi Mm-mm. jangan heran, Hmm. jangan khawatir. Pokoknya tetap konsistensi dan sabar. Oke, oke. Jangan sampai emosi ya. Jadi akhirnya ya udahlah, terserah gitu kan. Wah. Oke, oke, Iya. oke, oke. Iya, iya, iya. Iya, tadi menarik ya tadi Miss Ivana bilang ya. Kalau memang masih kecil ya kan itu ya seperti pohon yang bisa dilenturkan gitu ya. Tapi ya kalau udah yang dewasa gitu ya. Nah, khususnya ini Miss Ivana, anak-anak yang tanggung nih ya. Yang umurnya tanggung lah ya. Yang sudah masa-masa perubahan lah ya, puber ya. Ya, di masa-masa ini kan kita tahu lah, saya juga punya anak yang di usia yang sama gitu kan ya. Yang ya gitulah ya emosinya ya bisa berubah-ubah gampang segala macam gitu kan ya. Terus juga apa namanya ya faktor itulah ya fisiknya berubah dan segala macam gitu ya. Nah, tapi saya melihatnya gini bahwa ini kesempatan gitu ya. Ya benar ya Miss Ivan ya. Ini kesempatan kita sebagai orang tua untuk berbuat sesuatu gitu ya untuk masa depannya dia. Dan tadi sudah disampaikan sama Miss Ivana ya kesabaran dan konsistensi. Nah, untuk khususnya nih Miss Ivana, untuk anak-anak yang tanggung ini, ada nggak sih tips and triknya? Karena memang saya yakin nih banyak nih sobat-sobat Eledu dan juga yang seusia-usia saya yang punya anak tanggung gitu kan ya, itu ngalamin tuh, wah anak gua kok dulunya manis banget gitu kan, kok sekarang kayak begini gitu kan ya. Ah. Nah itu
Ada nggak Miss Ivana? Khususnya untuk anak-anak yang seusia segitu tuh, usia-usia perubahan itu. Jadi gini, yang Hmm. perlu kita pahami dulu nih Pak, untuk anak Ya. usia tanggung gitu, Mm-mm. ya SMP, SMA ya. Nah, Ya. tahap perkembangannya si anak dulu nih, gitu. Hmm. Balik lagi kita perlu lihat apa sih yang dibutuhin si anak di usia itu. Gitu. Kalau Hmm. kita tahu, kita akan lebih gampang masuk ke sana. Hmm. Hmm. Yang pertama usia tanggung itu dia lagi masa-masanya dia cari jati diri, dia cari identitas. Ya. Ya. Kemudian dia masa-masanya juga pengen dapat pengakuan, pengen dapat penghargaan gitu dari teman-temannya. Dia akan Hmm. lebih banyak main sama teman-temannya dibandingkan sama orang tuanya. Oke. Itu yang dibutuhkan si anak. Nah, gimana nih kita sebagai orang tua yang punya anak-anak tanggung? Kayak tadi, dia anak-anak tanggung ini bukan tipe anak yang kayak dulu waktu kita punya anak SD. Anak SD, anak Hmm. dikasih tahu, Hmm. nurut, dia ngerti. Ya. Tapi kalau udah anak-anak tanggung, anak-anak remaja, dia Ya. itu sudah mulai bisa pikir kritis. Gitu. Jadi kita nggak Yes. bisa nih nasehatinnya dengan misalnya siapa? Bobo, ayo kamu beresin buku dong, rapihin bukunya segala macam. Kita nggak bisa kasih Ya. nasihat seperti itu lagi. Gitu. Hmm. Kita mesti memberikan nasihat dengan cara yang berbeda. Jadi kita mulai si anak yang memilih, si anak yang melakukan. Jadi inisiatif itu dari si anak. Gitu. Makanya kenapa kita sering kalau punya anak remaja, kita ini harus sebagai temennya, sebagai orang tua. Karena itu tua kadang gitu ya, bawaan orang tua pengennya nasehatin, langsung nasehatin, langsung ngasih tahu. Kan, buat si anak apa sih gitu. Saya udah gede loh, saya punya pemikiran sendiri loh. Nah itu yang perlu kita latih dari si anak. Kalau kita mau nasehatin boleh, tapi dengan cara yang berbeda. Yes. Misalnya kita mau suruh dia beresin bukunya gitu ya, karena kan bukunya berantakan nih. Dek, itu kamar banyak bukunya loh, kamu bisa gerak bebas kalau di kamar banyak bukunya berantakan gitu loh. Jadi kita bukan menyuruh, tapi kita mengajarkan secara sebab akibat gitu loh. Kalau kamu nggak beresin berarti kamu ini, kamu ini gitu. Jadi melatih si anak tidak istilahnya tidak diperanak-anakan lagi, karena mereka nggak mau. Saya nggak mau dianggap anak kecil. Nah, saya udah dewasa loh. Jadi kemampuan kita untuk mengkomunikasikan itu harus di-upgrade nih. Gitu. Jadi nggak bisa yang nyuruh-nyuruh kayak kita ke anak-anak masih kecil, nggak bisa. Karena mereka sudah bisa berpikir kritis. Kita pakai itu untuk yes. Oke. Nah, menarik nih ya. Tapi masalahnya gini nih, Miss Ivana. Masalahnya kayak kembali lagi ke generasi saya ya. Generasi saya ini kan generasi X ini ya. Itu kan ya hampir semuanya kita dididik itu dengan perintah gitu kan. Tidak ada sebab akibat ya. Kayak dari dulu saya nggak pernah diajarin seperti itu ya. Dan kebanyakan seperti memang langsung instruction gitu ya, perintah gitu kan ya. Ayo rapin ya kan kayak gitu kan. Ayo beresin. Nah, seperti itu. Tapi tadi ya, saya teringat tadi yang disampaikan Miss Ivana bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah gitu ya Miss Ivana ya. Jadi kalau memang mau ya bayar harga orang tua ya harus ya di saat ini adalah saatnya dia juga berubah gitu ya. Jadi jangan mengharapkan perubahan kepada si anak doang, tapi dari kita pun ya kita sudah ngalamin tuh ya hal-hal yang seperti dulu gitu kan, jangan lagi diwariskan lagi ke anak gitu ya Miss Ivana, benar ya? Betul, Pak David. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau minta anak
berubah, itu mau nggak mau Mm-mm. kita juga berubah. Karena kan Oke. perilaku anak yang seperti itu kita yang ngebentuk sebenarnya orang tua. Yes, 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 yes. Betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya mau better ya orang tuanya perlu koreksi lagi gimana sih pengasuhan yang baik, gimana sih cara Mm-mm. menangani si anak yang seperti ini gitu. Oke, oke. Oke, saya tanya lagi nih ke Little Hero gitu ya. Di Little Hero itu hanya untuk kepada anak atau kepada orang tuanya nanti, Miss Ivana? Juga. Sebenarnya kita kan konsultasi untuk anak dan remaja pada fit gitu. Oke. Jadi kasus-kasus anak-anak dan remaja yang pastinya sih Hmm. kalau berkaitan dengan remaja atau anak-anak kan pasti akan ke orang tua juga Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. tadi pola asuh gitu ya, pola asuh kan Mhm. mau nggak mau orang tuanya juga yang dikasih tahu gitu. Nggak bisa kita ngerubah anak doang tapi orang tuanya nggak kita rubah, agak susah Hmm. jadinya. Oke, oke, yes, mantap. Jadi nggak cuman ke anaknya doang gitu ya, tapi juga mama papanya juga sebagai partner kita juga ya, sehingga nanti apa yang didapat itu bisa berhasil sempurna gitu ya, dengan tepat lah gitu ya. Oke, oke. Betul. Karena ada yang nanya nih, udah ada yang nanya tuh di komen ya kan, ada diskon nggak gitu? Wah, nih, silakan Boleh kontak lah. langsung aja nanti. Iya, silakan kontak aja langsung ya. Follow, yang pasti follow Instagramnya Little Hero gitu kan ya. Nanti di situ juga ada kontak personnya, bisa kontak langsung ya. Nanya-nanya lebih lanjut lah. Tuh. Betul. Oke, kalau saya bilang sih, wah ini apa namanya sesuatu yang lahir di saat pandemi ini pasti sesuatu yang spesial nih ya. Jadi bukan promo, tapi saya yakin dan percaya sebuah suatu bisnis yang lahir di saat pandemi, di saat krisis itu pasti spesial. Jadi jangan jangan minta harga spesial lagi karena sudah spesial. Betul, betul, betul. Silahkan dihubungi aja langsung ya ke Instagramnya, kan ada kontak personnya di sana. Oke, balik lagi tadi ya kepada anak Indonesia, bangkit anak Indonesia gitu ya. Karena kalau saya baca di koran-koran ya kan, di media massa yang valid ya, yang terpercaya gitu kan ya, memang faktor dari pandemi ini kan luar biasa ya, Miss Ivana ya. Memang ada positifnya, tapi banyak kan negatifnya gitu kan ya. Sampai juga kepada anak-anak yang apa namanya putus sekolah gitu ya, harus di rumah gitu kan ya. Karena ya itu tadi ada sangkut pautnya dengan pendapatan orang tua ya kan, akhirnya ya mohon maaf anak dikorbankan lah dalam tanda kutip ya, tidak bersekolah dulu karena juga takut mungkin apa dengan kesehatan dan segala macam ya. Tapi saya bilang bahwa ini kan ya kita terus berdoa setelah 2 tahun ini ya Indonesia ya kembali ya bangsa ini ke berlari di saat new era gitu ya, zaman baru inilah ya. Zaman yang sudah baru lah total ya, gara-gara pandemi ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya gitu ya Miss Ivana, balik lagi bukan ke anaknya, tapi sebelum ke anaknya ke orang tuanya. Orang tuanya nih, apa sih yang mesti dilakukan nih sama orang tua gitu ya? Tadi kan tentang konsumsi apa gitu ya. Tapi gini, untuk di saat ini bagaimana orang tua berperan agar si anak itu rise up ya, bangkit lagi gitu kan ya, dari keterpurukan gitu kan ya. Eh, itu kayak gimana? Ini dari si orang tua dulu, sisi orang tua. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua? Oke. Jadi sebenarnya gini Pak David, kalau tadi kita bilang ya, perilaku anak itu dipengaruhi sama kita, sama orang tua, dipengaruhi Mm, sama pola asuh. Nah, mm, mana kita sebagai orang tua menghadapi itu, pastinya kitanya dulu siap. mm, Kalau kitanya belum siap menghadapi kondisi ini, mm. kita nggak bisa tuh nyuruh anak untuk siap juga. Gitu. Istilahnya kalau Oke. kita mau si anak, gini, misalnya si anak jadi pemurung gitu ya, Mm, setelah kondisi ini jadi pemurung, kita mau minta si anak
Betul, Lah betul, betul. gimana? Nggak bisa. Kita mesti kalau kita mau minta anaknya ceria, ya berarti mau Hmm, nggak mau kita mesti ceria juga. Gitu. Kita tahu hmm, kondisi nyaman, gitu. Buat kita nggak nyaman. Gitu. Tapi hmm, mau nggak hmm, mau, kita gimana nih kita bisa nyaman di kondisi yang tidak nyaman, gitu. Nah hmm, itu yang betul. perlu kita selesai dulu. Kalau Hmm, kita udah oke, kalau kita hmm, udah mantap, itu kita akan lebih gampang ngajarin. hmm. Karena anak itu lihat kita sebagai contohnya. Ya, ya. Gitu. Kalau kitanya nggak memberikan contoh baik, pasti si anak juga nggak bisa. Hmm, Nggak bisa kita menasehati, kamu harus ceria dong, kamu harus terima kondisi seperti ini gitu loh. hmm, Kamu lihat kamu sama teman-teman nggak apa-apa gitu, nggak iya. masalah kan. Gitu. Kalau Hmm, kita hmm, mungkin kita tidak mencontohkan gitu ya, hmm, orang hmm, tuanya hmm. pun ngeluh-ngeluh mulu, aduh bosen nih di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah wassalam gitu ya. Iya, Kita nggak iya, bisa iya, iya. gitu. Jadi balik lagi tadi Pak, kitanya Hmm, dulu kitanya dulu benerin, baru kita bisa benerin anak kita. Gitu. Nah, iya. kondisi ini sebenarnya tadi bisa dibilang banyak negatifnya, iya. Tapi menurut saya ini Hmm, sudah hmm, saatnya kita lebih kenal anak kita pada itu. Karena hmm, mau nggak mau nih, misalnya kalau orang tuanya WFH, berarti kan iya. dia akan full sama si anak di rumah. Betul, betul. Gitu kan. Dia akan lihat karakter si anak lebih jelas lagi. Si anak saya Hmm, seperti ini. Nah, iya, kalau iya. tadi balik lagi, kalau kita mau memperbaiki si anak, ini Hmm, adalah waktunya kita. Gitu. yes. Kita punya waktu lebih banyak sama si anak. Kenapa? Oke. Saya kan juga ikut aplikasi online ya pada Fit ya. Gitu. Iya, iya, Jadi dengan Halodoc dan Halodoc gitu ya. Nah, iya, di situ banyak anak-anak aja yang iya, konsultasi ke saya, iya. keluhannya adalah masalah keluarga. Oh, oke. Gitu. Hmm, Jadi dia itu jadi pencemas, jadi pemurung, hmm, overthinking karena iya, iya. masalah keluarga. Oke, Gitu. oke. Dia Hmm, hmm, bilang, hmm. dia bilang papa mama saya nggak ngertiin saya, nggak apa ya, nggak dukung saya, nggak segala macam. Hmm, 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 hmm. Itu bisa saya lihat bahwa peran orang tua ini sangat penting. Nah, kalau orang tuanya WFH, ini saatnya kita mulai bangun kedekatan lagi dengan si anak. Yes. Yes, yes. Jadi perbanyaklah komunikasi ngobrol sama si anak. Kayak tadi, kalau Hmm, misalnya anaknya remaja, ya kita jadi temennya. Gitu. Misalnya, betul, betul, betul. ngobrol santai, kita masuk ke dunianya si anak. Hmm, Kalau hmm. misalnya gimana ya Miss, anak saya udah remaja, saya ngajak ngobrol dia nggak mau gitu, malah asik main sendiri. Nah, Yes. kita masuk ke dunia dia. Misalnya kalau dia suka main game, Hmm, kita hmm. masuk dulu main game. Itu game apa sih? Ajarin mami dong. Gitu. Jadi Hmm, kita hmm. masuk dulu ke dunia dia. Setelah itu baru kita ajak ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita. Nah, saat ini sebenarnya ini kondisi baik buat kita sebagai orang tua, bangun lagi kedekatan. Yes, yes, yes. Agree banget, agree banget. Karena beberapa waktu yang lalu juga saya sempat bikin juga Instagram live gitu kan, IG live gitu kan, bicara tentang hati bapak ya. Bapak sebagai leader, bapak sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah ya kan. Dulu ketika masih aman-aman, belum pandemi, masih kerja di kantor, ya acap kali ini. Acap saya buka aibnya bapak-bapak ya, tapi nggak apa-apa lah. Acap kali kita lari dari kenyataan gitu kan ya, bisa ke kantor gitu kan ya. Pagi kita bisa ngilang ke kantor, kita bisa pulang malam gitu kan ya, biar ibu-ibu yang ngurusin anak gitu kan. Nah, tapi saat ini kita harus WFA gitu kan ya, harus di rumah saja ya kan. Karena saya juga sedih gitu kan, banyak di media-media massa yang valid ya, yang terpercaya itu kan tingkat perceraian tinggi ya kan, lalu ada kekerasan rumah tangga juga semakin tinggi gitu kan ya. Itu yang saya cemaskan gitu kan ya. Kenapa ketika orang bertemu di dalam rumah, malah nggak bisa akur Konflik. gitu ya, bisa konflik gitu ya. Tapi tadi di sini disampaikan sama Miss Ivana tepat sekali. Ini kesempatan sebenarnya
untuk kita semakin dekat ya sama istri, sama anak, sama keluarga gitu kan ya. Ini momen yang harus benar-benar dimaksimalkan ya, harus di apa ya, diupayakan, gitu ya kan. Dan saya juga melihat karena ada satu perbedaan besar, Miss Ivana. Kalau ibu-ibu dengan banyak perasaan gitu ya. Nah, kita bapak-bapak ini cenderung ya dengan banyak berpikir gitu ya. Banyak berpikir ya kan. Kita pikir ya kan ketika kita udah apa namanya kasih bulanan gitu kan ya, sudah selesai gitu ya. Oh enggak, rupanya anak itu, apalagi anak-anak yang ABG itu ya, seperti yang tadi Miss Ivana bilang, yang usianya masih berubah gitu ya, usia perubahan ya, anak tanggung tadi itu mereka butuh kita sebagai teman gitu ya, sehingga hubungannya bukan lagi bapak dan anak ya, hanya itu tapi juga sebagai sahabat gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, aduh, iya, jadi cocok lah ya. Kemarin saya sempat sharing tentang ini juga gitu kan ya. Bagaimana kita kaum bapak ini harus bertobat, harus benar-benar harus berubah gitu kan ya. Kita kita selalu pakai pikiran gitu kan ya. Kurang dengan perasaan gitu ya. Anak mungkin sudah diam di kamar, ya kita pikir kita pikir lagi nih, baik-baik aja gitu kan ya. Tapi kalau ibu kan bisa langsung merasa gitu. Wah, anak saya kenapa nih gitu. Karena Oke. memang sebenarnya Hmm. anak itu bukan cuma butuh sosok ibu, gitu. Dia butuh Hmm. sosok ayah juga. Gitu. Karena Oke. memang ibu bisa memenuhi, tapi tidak bisa memenuhi sepenuhnya, gitu. Yang Oke. mana terus sifat kepemimpinan itu juga Hmm. diajari oleh. Gitu. Kalau ayah nggak Oke. ngambil andil, ya Hmm. udah gitu kan terbentuk seperti itu. Yes, 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 yes. Yes, Makanya saya kan juga kenapa tertarik kalau tadi. Betul. Gimana silakan silakan. ya, makanya kan kenapa kalau kita dalam perkawinan gitu ya, itu kan orang Hmm. tua tugasnya bersama, bukan cuma tugas Hmm. si mama doang, tapi Yes. tugas Tuhan itu papa sama mama. Ya. Betul, So, betul, 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 betul. Yes, yes, yes. Saya tertarik tadi juga yang soal itu tuh. Yang anak tanggung kita juga harus tahu need dan want-nya ya. Kebutuhan dan keinginannya dia ya, Pan ya. Enggak. betul. Nggak bisa disamain kalau kita kita ngasih Iya. nggak bisa sama sama anak SMP SMA. Iya. Karena kan paling cepat gini, Pan, ngomongnya. Dulu papa nggak gitu, gitu kan. Dulu mama nggak begitu, gitu kan. Bener. Oke. Jadi kita gini, makanya kalau Bapak sering pernah denger ya, ada yang disebut Mm-mm. inner child gitu ya. Kita mesti bener Mm-mm. dulu nih inner child kita gitu. Nah, inner Mm. child tuh maksudnya masa lalu kita gitu. Kalau kita tahu misalnya dulu kita nggak menyenangkan gitu ya, masa lalu kita Mm-mm. nggak menyenangkan misalnya pengasuh. Mm-mm. Ya sebaiknya janganlah diteruskan ke sini. Oke. Nah, zaman dulu sama zaman sekarang beda gitu kan, Betul, kayak yang tadi betul. Bapak bilang. Kalau zaman dulu Mm. mungkin anak-anak ya yang nurut-nurut aja, manut-manut aja gitu. Mm. Kalau sekarang kan Iya. nggak bisa gitu. Dia melihat sekarang kayak balik lagi kalau ke konten, dia ngelihat Iya. di luaran sana orang-orang luar gitu ya lebih Mm-mm. freedom, lebih bebas. Nah, dia Iya, iya, condong, iya. kita nggak bisa Betul. yang kolot harus mengikuti zaman dulu, nggak bisa. Iya, Itu iya. sebenarnya. Karena sekarang dunia udah tak terbatas ya, Van ya, dengan teknologi ya. Kita bisa, wah, bisa Betul. tahu tentang keadaan di Amerika, sekejap mata kita bisa tahu tentang keadaan di mana, di Eropa dan lain-lain gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, tadi juga saya tertarik banget tuh yang soal bagaimana kita sebagai orang tua juga membangkitkan anak gitu ya. Dari kita dulu ya, Van ya. From us ya, start from us ya. Harus dari kita dulu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu nih yang lagi nonton ya, ayo cross check deh diri masing-masing ya kan. Kita sendiri sudah ada di posisi itu enggak gitu ya. Jangan kita suruh-suruh, kamu kurang ceria deh. Wah, kita sendiri kerjanya cuma manyun terus di rumah gitu. Oke, oke, oke.
Wah, ini udah mau sejam nih, nggak berasa kalau sama Miss Ivana nih ngomong soal, waduh emang luar biasa lah. Ini karena kita memang ya, eh, nggak lain bukan kita tergerak karena kita melihat perubahan anak-anak ya, Van ya. Bagaimana supaya anak-anak Indonesia bangkit gitu kan ya. Tadi sudah dari Miss Ivana, ayo orang tua dulu yang bangkit ya kan. Ayo sebelum membangkitkan anak-anaknya, ayo ya kan terus belajar tentang gimana sih need dan want-nya anak gitu. Terus apa konten yang dia lihat itu memang bertujuan baik atau benar nggak sih, kita harus melihatnya terlebih dahulu gitu kan ya. Terus wah banyak lagi. Silakan nanti stay tune di Instagramnya L-Edu atau nanti di YouTube ya, channel YouTube nanti dari awal bisa dilihat lagi. Oke oke. Nah ini ya nggak ada kata terakhir sebenarnya sih. Nanti kita lanjut lagi ya Van ya. Untuk next-nya lagi ini seru nih, seru. Nah, tapi terakhir nih Van ya, pasti di saat apa sih mungkin pesan-pesannya Ivana gitu ya. Pertama buat orang tua deh ya, orang tua. Terus buat anak-anak ya, anak-anak yang nonton nih dari Sobat Eledu kan juga banyak. Nah, apa pesan-pesan terakhirnya Miss Ivana ya di saat kita sudah ibaratnya memang udah lari nih di zaman yang baru ini. Yes, silakan Pan. Ya, pesan terakhir ya, agak serem ya Pak pesan terakhir. Ini konotasinya positif ya, bukan terakhir yang untuk selamanya. Oke, ya. Jadi kalau bisa dibilang pesan-pesannya apa gitu kalau kita menghadapi kondisi seperti ini sebagai kita orang tua, tadi balik lagi kita harus bisa beradaptasi. Oke. Yang penting adalah adaptasi dan kemudian mau untuk terus berubah, mau untuk terus belajar pada itu. Yeah. Karena pengasuhan gitu ya, berkaitan dengan pengasuhan itu nggak ada istilah lulus apa enggaknya gitu, karena kita sebagai orang tua pasti akan terus yang namanya belajar. Jadi kalau untuk orang tua tetap semangat gitu ya mengasuh anak-anak kita, dan jangan pernah takut untuk salah gitu, karena ada beberapa orang tua yang kalau ketemu saya, aduh gimana ya kalau kata si ini teorinya begini, kalau kata si ini teorinya begini, yang benar gimana? Sebenarnya teori itu banyak gitu ya, mau pakai teori apa juga bisa, tapi balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi jangan pernah takut untuk coba, jangan pernah takut untuk berani melangkah gitu, karena pastinya di awal akan susah, tapi kalau kita konsistensi, kita sabar, itu pasti akan jauh lebih baik. Yes. Untuk anak-anak. Nah, untuk anak ini usia berapa nih? Karena iya banyak ya. Untuk anak-anak SD anak-anak SD yang pas di kondisi seperti ini, kalian mesti tetap namanya dengar-dengaran sama orang tua juga, gitu ya. Kemudian berani coba deh, gitu ya. Ini untuk yang anak dewasa juga sama anak-anak remaja. Berani coba, jangan pernah takut untuk coba, karena gagal itu biasa, gitu ya. Kalau kita nggak berani coba, ya kamu nggak akan bisa dapetin. Kalau untuk sekarang, kenalin dulu. Kalau untuk anak remaja yang pasti sekarang kalian mulai coba kenalin diri kalian. Kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa. Nah, dari kelebihan kalian kembangin deh tuh. Gitu, misalnya kalau kayak sekarang, aduh saya di rumah aja nih, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi kalau kelebihan kamu misalnya ngobrol gitu ya, suka ngobrol-ngobrol gitu, nah kenapa kamu nggak bikin video aja gitu, tutorial kah atau apa gitu. Nah, jadi pastikan kita di kondisi seperti ini tetap punya dampak yang positif. Yes. Ini kalau Indomie pakai telur, pakai kornet, pakai sosis, ya kan? Sayur mayur, udah lengkap nih. Wah, ini banyak teman-teman yang bilang terbaik, mantap. Oh, thank you ya. Ini teman-teman lama ya kan. Yuk kita banyak belajar nih ya hari ini. Thank you banget nih Miss Ivana ya. Dan buat yang lagi ngelihat dan pengen lebih
kenal lebih dekat, pengen lebih tahu banyak lagi, bisa follow Instagramnya ya di Little Hero. Little_hero, betul ya? Enggak, Little Hero Daycare. Langsung aja. Oh, oke, sorry. Ya, Little Hero Daycares, ya kan? Nanti di situ bisa bisa direct message juga, bisa tanya-tanya lebih jauh lagi. Oke, kalau yang tadi ke skip nontonnya bisa nonton di Instagramnya Eledu, ya kan? Eledu Nation dan juga di channel YouTube-nya Eledu. Oke, nggak terasa ya, tapi bener-bener kita mesti undur diri nih, Van, ya kan? Tapi janji ya nanti ketemu-ketemu lagi ya, kita bikin lagi. Ini pembahasannya seru-seru nih, ya seru-seru kalau sama Miss Ivana. Apalagi kayak misterinya udah dapat, nggak janjian ini pakainya bajunya pink-pink sama nih kayaknya. Iya. Tadi saya juga pas lihat, wih Pak David juga pink kok. Kita Ini mau karena menyambut kita punya, oh iya betul 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 betul. Tetap sukacita ya, tetap penuh dengan kasih ya, walaupun di saat Omikron lagi naik, tetap ya biar imunnya tambah naik ya, Van ya. betul. Kuat, oke. Salam hormat ya buat suami, lalu buat teman-teman yang ada di Little Hero ya kan, top banget ya perusahaannya, keren 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 ya. Salam juga buat babynya juga. Oke, God bless, thank you ya Van ya. Yuk, Salamnya ya. makasih. Yuk, oke Bye. silakan. Yuk, bye. Oke, Eledu Nation, Sobat Eledu, demikian ya perbincangan kita dengan CEO dari Little Hero, Miss Ivana. Saya yakin dan percaya banyak pasti yang diberkati ya. Ya, tadi kita berbicara panjang lebar ya kan, tentang anak, tentang orang tua, tentang bisnisnya juga ya kan, dan kita banyak belajar pasti. Ya, saya harap dan saya percaya gitu kan ya, apa yang disampaikan tadi menjadi hal yang mencerahkan, hal yang memberikan penerangan ya buat kita ya kan, buat kita semua sehingga kita bisa di saat ini bisa bangkit dan lari gitu ya di era yang baru. Oke, thank you semua yang sudah ikut serta ya kan, sukses selalu, sehat-sehat, God bless juga. Yuk, oke, sampai ketemu ya di channel Eledu Nation, di Eledu yang berikutnya. Salam sehat semua, keep on growing and never give up. Ciao.